Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita. Mungkin juga bisa jadi akhir dari Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita. Pembahasan selanjutnya tentang mengulang salat berjamaah di suatu masjid, benar ya? Mengulang salat berjamaah di satu masjid. Nah, kondisinya kenapa bisa terjadi pengulangan jamaah dalam satu masjid? Biasa kan ada orang masbuk. Begitu jamaah selesai, nah ada orang datang masbuk, boleh nggak mereka bikin jamaah baru? Kenapa ada pembahasan ini? Karena di sana ada sabda Nabi SAW, beliau bersabda, la jama'atani fi masjidin wahid. Tidak boleh ada dua jamaah dalam satu masjid. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tidak ada dua jamaah dalam satu masjid. Maksudnya ketika satu jamaah telah tegak, mereka telah selesai, tidak boleh lagi ada dibentuk jamaah baru, walaupun sesama mereka orang masbuk atau sama-sama baru sampai ke masjid, tidak boleh. Nah, pendapat yang kedua, dan ini yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama, bahwasanya boleh. Ya, yang tidak boleh itu adalah ketika tegak satu jamaah, lalu jamaah yang lain juga tegak dengan kelompoknya mereka. Jadi dalam satu pelaksanaan sholat ada dua jamaah yang saling berbarengan. Itu yang dimaksud. Dan kalau pengalaman di Saudi sana, imam masjid jami di Jeddah itu, yang di pinggir laut itu, yang biasa dikunjungi jamaah umroh itu masih terapung. Nah itu imamnya berpendapat nggak boleh ada dua jamaah. Jadi kalau orang-orang itu datang, dia suruh sholat sendiri-sendiri. Nggak boleh bikin jamaah baru. Nah, namun yang benarnya adalah cukup dengan boleh dia membentuk jamaah baru. Nah, dan hal ini diambil dari keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda." Salat seorang lelaki bersama lelaki yang lain, maksudnya berjamaah, itu lebih baik dan lebih suci daripada salat dia sendirian. Dan hikmah yang lain juga, kalau berjamaah ada yang mengingatkan, kan gitu. Mungkin dia salah atau mungkin lupa rakaat, coba dia salat sendiri terus lupa, bingung, mau bertanya salatnya batal kan gitu. Gak ada yang ingetin juga. Nah, yang kedua, sabda Nabi SAW tentang orang yang telat masuk ke masjid. Dia telat masuk ke masjid dan mendapati orang-orang telah sholat. Maka ketika dia sholat sendiri, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "May yatasaddaqu ala hadza fa yusalli ma'ah." Siapa yang mau bersedekah untuk orang ini? Bagaimana bentuk sedekahnya? Fa yusalli ma'ahu. Dia sholat bersama, menemaninya. Kata para sahabat, faqama ahadul qaumi wa sallama ar-rajul. Maka berdirilah salah seorang dari kaum kami itu, dan dia salat bersama lelaki tersebut. Nah, yang mana yang jadi imam, nanti ada pembahasan imamahnya. Tapi kalau dia tidak tahu, ya dia boleh bertanya kepada orang tersebut. Ya, saya temani salat ya. Nah, kalau dia mau jadi imam, silahkan. Karena biasanya kalau kita yang ngomong, saya temani sholat, lihat penampilannya berjenggot, pakai peci, pakai jubah lagi, Ustadz saja yang imam, itu boleh. Artinya kita mengimami mereka. Ya, dua kondisi boleh, kita mengimami mereka atau kita menjadi makmum. Nah, dan kondisi ini sangat mungkin terjadi di masjid-masjid yang ramai. Misalnya masjid-masjid pasar itu kadang ada masjid, sebenarnya bukan masjid, musola. Sehingga ketika orang mau sholat,
itu harus ngantri. Begitu juga masjid yang biasa berada di rest area misalnya, di sebagian rest area itu kecil sekali. Begitu orang selesai harus cepat-cepat keluar agar jamaah yang lain bisa masuk bergantian. Baik, ini mengulang berjamaah, bukan mengulang sholat. Bagian ketujuh, hukum sholat sunnah bila iqamah untuk sholat wajib telah dikumandangkan. Al-asal, ketika iqamah telah ditegakkan, kata Nabi SAW, "Idza uqimatis salatu fala salata illa maktubah." Kalau iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada salat lagi kecuali salat wajib. Artinya ketika seorang salat sunnah dan telah qomat, hendaknya dia membatalkan salatnya. Karena keumuman sabda Nabi SAW, kalau qomat telah ditegakkan, maka tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Asal penafian itu la salata, nakirah dalam bentuk penafian. Ya. Salat di situ lafadznya tidak pakai alif lam. Sehingga kata para ulama, ya nakirah kaidah fikihnya itu, kaidahnya secara umum, nakiratu fi siyakin nafi, isim nakirah dalam lafadz penafian itu memberikan makna umum. Jadi salat apapun yang kita kerjakan, maka ketika iqamah telah ditegakkan, maka hendaknya dia batalkan. Sampai yang dalam pembahasan ayat yang bisa diperselisihkan adalah ada seorang datang masuk ke masjid. Karena biasanya masjid ini lama qomatnya, sementara dia orang yang sekedar mampir masuk dia lihat, wah ini orang sepertinya sudah selesai sholat. Akhirnya dia memutuskan sholat wajib sendiri. Di tengah satu rakaat misalnya, tengah dua rakaat, tiba-tiba qomat. Kan biasanya kalau masjid itu ada waktu qomatnya. Nah, kalau sudah masuk waktunya qomat, mereka nggak peduli lagi siapa yang sholat sunnah, nggak peduli. Karena secara asal memang ada aturannya. Kalau udah qomat, yang sholat sunnah nggak usah. Nah, perselisihannya apakah orang tersebut membatalkan sholatnya untuk gabung berjamaah atau dia lanjutkan? Dia lanjutkan. Hanya itu yang diperselisihkan oleh kalangan para ulama. Apakah dia membatalkan sholatnya atau dia lanjutkan. Ya, Allahu a'lam. Zahirnya karena dia kalimatnya maktubah, artinya sholat wajib, maka secara asal tidak ada makna pembatalan karena dia adalah sholat wajib. Jadi dia selesaikan sholatnya. Tapi kalau kemudian dia menginginkan jamaah, maka dia setelah sholat lagi ikut jamaah. Boleh kan? Sholat 2 kali. Ya, alhamdulillah. Kalau ahlan atau sahlan. Ini 2 kali kan? Nah, jadi jelas dia sholat sebanyak 2 kali. Dan ini telah berlalu bersama kita dalam pembahasan sebelumnya. Kemudian selanjutnya, yang dikecualikan, ya, ini disebutkan oleh para ulama, dikecualikan tentang iqamahnya itu 2 rakaat sholat subuh. 2 rakaat sholat subuh. Walaupun yang benarnya 2 rakaat sebelum sholat subuh itu juga dibatalkan, walaupun sementara dia kerjakan. Nah, ketika penyebutan masalah karena saking besarnya waktunya fadilah sholat subuh itu dinukil, bahkan Imam Abdul Razak As-Sun'ani dalam musannaf beliau menyebutkan beberapa riwayat. Sebagian para ulama itu, sebagian para sahabat, mereka kalau sudah qomat di masjid, belum qobliyah subuh, masih tetap boleh sholat sunnah, tetapi jangan dalam masjid. Karena kalau sudah masuk dalam masjid, maka masuk dalam kategori dia hadir di jamaah, sehingga mereka harus ikut segera sholat subuh. Tapi kalau dia masih di luar masjid, maka boleh dia sholat sunnah qobliyah subuh, walaupun sudah qomat di dalam masjid. Sampai ada pembahasan seperti itu saking besarnya fadilah qobliyah subuh. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya dia sudah di tengah-tengah sholatnya, sudah hampir selesai, ya kebanyakannya juga mengatakan tidak mengapa dia selesaikan sholatnya, kemudian dia berdiri. Karena kalau masih memungkinkan menjaga 2 sholat, tidak ada yang dibatalkan.
itu masih lebih baik ketimbang membatalkan salah satunya, karena pengumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan jangan batalkan amalan-amalan kalian yang telah kalian mulai. Nah, selanjutnya ada riwayat seorang laki-laki salat padahal muazzin telah memandangkan iqamah untuk salat subuh. Jadi dia salat sunnah. Ini ada dua riwayat ya. Riwayat yang pertama yang pernah kita sebutkan, dia salat sunnahnya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Nah, riwayat ini dikatakan ketika iqamah dia masih sementara salat. Begitu selesai ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atusalli subha arba'an?" Apa kamu salat subuh sebanyak 4 rakaat? Ya, kata orang tersebut, ya Rasulullah, ya dia adalah 2 rakaat sebelum subuh yang saya belum kerjakan. Sehingga ia pun memilih untuk mengerjakan salatnya. Ala kulli hal, ya, seorang itu melihat kondisinya. Kalau masih memungkinkan dia mengikuti imam dan tidak membatalkan salatnya, boleh dia segerakan salatnya, kemudian salam. Dan ketika dia membatalkan salatnya, itu lebih dekat kepada sunnah. Keumuman sabda Nabi SAW, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Kalau iqamah telah ditegakkan, tidak ada salat kecuali yang wajib. Selesai. Habis. Nah, jadi ngapain kita? Nah, kita lanjut sedikit tentang masalah imam. Maksudnya masuk ini, cuman saya baca-baca judul lupa. Oh, ternyata dia maksudnya dalam kategori salat jamaah. Nah, imam yang paling berhak menjadi imam, kata Nabi SAW, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang mengimami suatu kaum itu yang paling aqra' li kitabillah. Perhatikan kalimatnya, aqra' li kitabillah, bukan ahfad li kitabillah. Paham? Jadi bedakan antara aqra' dengan ahfad. Ahfad itu artinya lebih hafal. Jadi bukan kepada orang yang banyak hafalannya, tetapi yang lebih fasih bacaannya. Artinya lebih bagus bacaannya, lebih jelas makharijul hurufnya, hukum-hukum tajwidnya. Ini mereka yang didahulukan secara asal untuk mengimami. Fa in kana fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Kalau mereka dari sisi bacaan sama-sama bagus, maka yang paling mengenal sunnah. Maksudnya yang paling berilmu. Dan kan kita dapati sebagian masyayikh itu, ya mereka kalau mengimami bacaannya terlalu datar gitu. Orang-orang dengar kadang ngantuk, malas. Ya, tapi secara keilmuan, masya Allah. Dan ini kita dapati. Mungkin kalau antum pernah dengar sholat di belakang Syekh Abdul Razak, hafizahullah, itu bacaannya biasa ya, datar. Kalau orang awam sholat di belakang beliau, biasa ya. Tapi kalau seperti masyayikh yang lain, ada seorang masyayikh sunnah itu, Syekh Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah, beliau imam di dekat rumahnya. Nah itu beliau kalau imam bacaannya itu enak. Nah, dan maksudnya adalah ketika dari sisi bacaan sama, maka yang didahulukan adalah yang paling banyak ilmunya. Tetapi ketika dari sisi bacaan tidak sama, walaupun banyak ilmunya, lebih hendaknya didahulukan yang bagus bacaannya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa in kana fi sunnati sawa." Kalau mereka sama-sama dari ilmunya, fa aqdamuhum hijrah. Maka yang lebih duluan berhijrah. Maksudnya berhijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Nah, tapi kalau kondisi kita di kehidupan masa sekarang, karena kita nggak berhijrah kan ya, nggak berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka dibawa kepada makna siapa yang lebih dahulu ngaji, yang lebih dahulu belajar sunnah. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Kalau mereka dari sisi hijrahnya itu sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, dalam riwayat lain, aqdamuhum silman itu adalah
ada lafaz aqdamuhum sinnan, ya, siapa yang lebih tua. Jadi ada satu memberikan makna lebih dulu masuk Islam, dan yang keduanya memberikan makna siapa yang lebih tua. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, waliya ummakum akbarukum, dan yang mengimami kalian adalah yang paling besar. Maksudnya akbaru sinnan, yang paling besar dari sisi umurnya, maksudnya lebih tua. Cuman hasil, ya, ketika kita misalnya jadi imam di suatu masjid, ya hendaknya juga diperhatikan kondisi-kondisinya. Karena ada kondisi di mana imam itu dia memang layak jadi imam, ada kondisi dia dimakruhkan untuk menjadi imam. Kenapa? Karena di sebagian masyarakat itu ada orang yang memang dituakan, tahu lah, seperti kiai misalnya kan, tengah-tengah masyarakat. Tetapi karena memang prosesi belajar Al-Qur'annya itu makharijul hurufnya dari awal memang salah, sehingga ke bawah. Tetapi di tengah masyarakat dia adalah orang yang dicintai oleh kaumnya misalnya, dan mereka lebih ridho kalau dia yang jadi imam ketimbang kita, walaupun istilahnya bacanya lebih bagus dan seterusnya. Dan bahkan mungkin dengan keadaan kita lebih pede jadi imam. Apa tuh imamnya payah bacaannya. Nah, itu tidaklah dia menjadi lebih utama ketika itu. Ya, tidak dia menjadi utama ketika itu untuk menjadi imam. Yang lebih utama adalah orang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sebagian keadaan juga kita harus perhatikan bahwasanya orang-orang yang terhormat di tengah kaumnya, walaupun mungkin dia tanazul dari haknya, maksudnya dia sebagian orang itu tahu diri. Saya ini bacaan Al-Quran saya bagaimana? Dia tahu diri. Tapi akhirnya dia menyerahkan hak imamah dia kepada kita misalnya selaku orang yang lebih fasih bacaan Quran. Nah, dalam sebagian keadaan hendaknya dia persilahkan orang tersebut jadi imam. Artinya jangan sampai posisinya dia itu mematikan karakter seseorang di suatu tempat. Karena itu sedikit banyaknya di antara seluruh orang yang senang kepada satu kiai, ya tetap walaupun mereka sudah bisa menimbang berdasarkan ilmu, tetap sebagiannya pasti lebih kepada sifat atifiyah. Maksudnya apa? Cenderung menilai karena perasaan. Sehingga daripada muncul perselisihan, ya adalah lebih baik menjaga persatuan. Karena syaitan itu ya tahulah. Kata Nabi SAW, inna syaitan qad ya'isa an tu'bada fi jaziratil ard, walakin at-tahrishu bainakum. Sungguhnya syaitan itu telah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Tapi dia punya satu jalan untuk menggelincirkan kalian. At-tahrishu bainakum, selalu memunculkan perselisihan, permusuhan di kalangan kalian. Baik, yang selanjutnya terkait posisi imam. Atau sebelumnya, cuman secara umum dari seluruh poin-poin yang disebutkan, yang paling berhak menjadi imam adalah penguasa. Kata Nabi SAW, la ya'ummur rajulur rajula fi ahlihi wala fi sultanih. Ya, janganlah seorang lelaki mengimami orang yang lain dalam keluarganya dan tidak pula dalam kekuasaannya. Jadi kalau misalnya antum datang ke suatu tempat, satu masjid, sudah ada imam rawatibnya, walaupun kita dikenal sebagai imam di masjid yang lain, bacanya lebih fasih, ya imam di masjid tersebut lebih aula untuk menjadi imam. Begitu juga misalnya suatu saat, misalnya ya, contoh aja, Pak Jokowi secara tidak sengaja tiba-tiba mampir di sini di Kutab. Nah, siapa yang berhak jadi imam? Ya, tentulah beliau yang berhak jadi imam. Ini contoh. Bukan menghayal, contoh. Jadi, tolong digaris bawahi contoh. Jadi, dimanapun itu, kalau misalnya kita mendapati di media-media, terus tiba-tiba misalnya presidennya jadi imam, gubernurnya jadi imam, jangan langsung muncul persepsi, wah ini pencitraan. Bukan. Tapi memang dari sisi syariat mereka itu lebih awal untuk menjadi imam. Karena mereka adalah pemimpin. Nah, yang jadi mestinya jadi pencitraan itu orang yang tidak pernah jadi imam tiba-tiba jadi imam dan bacaannya sangat mendayu-dayu, mencurigakan.
Pencitraan mungkin. Apalagi ketika dia imam dalam kondisi bujang, lebih mencurigakan. Kenapa? Jangan-jangan dia cari bertua. Ya, maksudnya seperti itu. Akhirnya kita tahulah keadaan. Cuma secara umum pemimpin mereka lebih berhak untuk menjadi imam. Nah, kemudian posisi dalam menjadi imam, orang-orang yang tidak boleh jadi imam ya, orang-orang yang tidak boleh jadi imam ya, tentulah wanita tidak boleh mengimami laki-laki. Nah, begitu juga. Nah, ini yang terjadi sama orang-orang Islam liberal. Wanita sudah boleh mengimami laki-laki, wanita juga khutbah, ya, dan seterusnya. Kemudian orang yang berhadas ya tidak mungkin, karena orang berhadas salatnya tidak sah. Begitu juga orang yang bacaannya buruk lah, atau bahkan mungkin tidak bisa membaca Al-Quran. Begitu juga orang yang tidak mestinya menjadi imam adalah orang fasik, di mana Allah Subhanahu berfirman, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun." Apakah dia yang mukmin seperti dia yang fasik, maka tentulah mereka tidak sama. Kemudian yang selanjutnya, yang hendaknya tidak menjadi imam adalah orang yang dibenci. Kata Nabi SAW, "Salasatun la tarfa'u salatahum fawqa ru'usihim shibra." Ada 3 golongan yang tidak diangkat salat mereka di atas kepala, melebihi kepala mereka walau hanya 1 jengkal. Salah satunya adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Itu seorang yang mengimami suatu kaum sementara orang itu benci kepada mereka. Karena itu di antara fikihnya kalau kita datang suatu tempat atau misalnya kita sudah memilih tinggal untuk di suatu tempat, ya mayoritas orang-orang awam itu kalau melihat pakai jubah, jenggotan, Ustaz, silakan jadi imam. Silakan jadi imam. Nah, kondisi seperti itu sedikit banyaknya ada di antara jamaah-jamaah mereka itu yang sudah fanatik, pasti akan timbul rasa benci. Nah, ketimbang daripada berpikir tentang kan memang dari sisi asal saya memang lebih afdal jadi imam. Udah terlalu pede dia niatnya. Saya lebih afdal jadi imam. Saya lebih berhak menjadi imam. Karena jelas saya bacanya saya lebih bagus, apalagi saya punya sanad yang enggak punya sanad. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ini sanad juga, ini fitnah ini sanad. Nah, baik. Nah, sehingga ketika ada imamnya itu asalnya dipersilahkan. Apalagi ketika antum musafir, beneran lebih bagus antum persilahkan orang yang di situ jadi imam. Kenapa? Dilemanya bagi orang-orang yang menganggap qasar itu wajib, bingung kan? Ini qasar, sementara saya disuruh imam. Yang hadir semua mungkin. Tiba-tiba saya salam 2 rakaat bagaimana? Kan mereka bingung. Entah mereka diam atau semuanya tiba-tiba spontan, subhanallah. Kan gitu. Nah, maka kondisi seperti itu lebih baik dia mempersilahkan imamnya orang di situ menjadi imam. Begitu juga misalnya ketika dia datang ke suatu tempat di mana dia secara pribadi tidak mentarjih kunut. Maka biarkanlah imamnya di situ mengimami orang di situ, apalagi ketika mereka kunut. Itu lebih selamat bagi dia, orang-orang yang tidak mentarjih tentang adanya kunut. Dan lebih jelas lagi kalau misalnya kita datang di sebagian tempat sini yang mereka kunut di waktu sholat maghrib. Nah itu nggak usah, kasih aja mereka yang imam. Kemudian selanjutnya, karena keumuman sabda Nabi SAW, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum alaih. Kalau mereka sholat mengimami kalian dan benar, pahalanya untuk kalian dan mereka. Tapi kalau salah, maka pahalanya untuk kalian, dosanya untuk mereka. Tapi jangan juga nanti timbul di benaknya pikiran saya nggak mau jadi imam. Ya, nanti saya menanggung dosa sendirian. Yang makmum enak-enak saja kan, ini saya jadi makmum. Ya. Kalau imam itu menanggung dosa, ya sebatas dia karena itu kesalahannya. Tetapi menanggung pahalanya jauh lebih banyak. Kebayang mungkin kalau setiap orang itu dia dihisab dengan 1 pahala orang yang sholat di belakangnya.
Jadi semakin banyak jamaahnya, fadilah yang didapatkan pun semakin banyak. Baik, selanjutnya masalah posisi imam dan makmum. Nah, secara asal kalau imamnya dua, jamaahnya yang paling sedikit, jamaah itu tegak paling sedikit dengan dua orang. Kata Nabi SAW, salatul rajul ma'ar rajuli azka. Salat seorang laki bersama seorang laki-laki, berarti minimalnya jamaah itu paling sedikit dua. Kalau dia dua, di mana berdirinya? Jawabannya dia berdiri di samping imam sebelah kanan. Baik. Nah, dan ini didasarkan hadis Abdullah bin Abbas. Beliau bermalam di rumah bibinya, kemudian sholat bersama Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi sholat, terus Abdullah bin Abbas terbangun dan ikut sholat bersama Nabi SAW. Dan Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Maka Abdullah bin Abbas, fa'akhadha bi ra'si, fahawwalani faja'alani ay yaminihi. Maka beliau pun memegang kepalaku, ya, karena masih kecil Abdullah bin Abbas. Di posisinya Nabi sholat, terus dipegang kepalanya Ibnu Abbas, kemudian dipindahkan ke arah kanan. Pertanyaan. Nah, tidak ada hadiahnya tadi. Pertanyaan. Ibnu Abbas pindah ke sebelah kanan lewat depan apa lewat belakang? Lewat? Jangan ragu-ragu. Tangan kanan. Kalau lewat tangan kanan bisa dari depan, bisa juga dari belakang. Kenapa? Dicolek. Nah, tapi kalau kalimatnya fa'akhadha bi ra'si, memegang kepalaku, yang paling memungkinkan adalah menggunakan tangan kiri. Kalau tangan kiri yang memungkinkan, bisa juga lewat depan. Nah, jawabannya adalah lewat belakang. Kenapa lewat belakang? Karena adanya larangan tidak boleh melintasi orang sholat, maka dia lewat belakang. Waja'alani ayyamini, maka beliau menjadikan itu di sisi kanannya. Jadi Abdullah bin Abbas itu sejajar dengan Nabi SAW di sisi kanan. Jadi asalnya kalau berjamaah dua orang berdiri sebelah kanan imam. Nah, bagaimana kalau dia mundur? Nah, yang mengatakan mundur itu ada masyhur di kalangan mazhab Syafi'i. Karena asalnya itu berjamaah, yang namanya berjamaah itu adalah meratakan shaf. Kenapa dikatakan tidak sah kalau dia mundur? Karena kalau dia mundur maka tidak ada yang namanya shaf. Tapi kalau dia berdua hendaknya sejajar, karena itulah dengan hal itulah tegaknya shaf. Nah, selanjutnya di sebagian di antara mereka ada yang membahas apakah memang sejajar atau harus mundur sedikit tetapi masih kelihatan sejajar. Nah, mereka mengatakan dia harus mundur sedikit agar jelas siapa yang imam, kan gitu. Nah, agar jelas siapa yang imam. Ala kulli hal itu tidak ada masalah. Ada masalah. Yang jadi masalah adalah mereka yang mundur jauh dari imam. Pertanyaannya, apakah jamaahnya dianggap sah? Akhirnya jamaahnya tetap sah, cuman pada posisi menyelisihi sunnah. Ya, kenapa kita katakan sah? Ya, ada hal yang disebutkan para ulama tentang masalah shaf terputus. Nah, shaf terputus itu hitungannya adalah ketika makmumnya itu sudah tidak bisa melihat jamaah di depannya. Kebayang? Nah, kondisi kayak misalnya di Masjidil Haram itu, di sebagian hotel-hotel itu mereka punya musola. Musolanya itu langsung menghadap ke Masjidil Haram. Satu lantai khusus kadang menghadap ke Masjidil Haram. Sehingga sebagian jamaahnya itu, khususnya yang umroh paket VIP, ya VIP lah ya, ini kadang mengurangi semangatnya dalam beribadah. Turun ke Masjidil Haram besar-besarkan, ke musola hotel aja, gitu. AC-nya komplit, ada minumannya dan yang semisal. Nah, dengan jarak seperti itu aja, selama dia masih melihat saf depannya itu masih sah, lalu bagaimana kalau dia berada dalam satu ruangan dengan imamnya? Kias yang lain.
kalau dia sholat bersama dengan seorang wanita, di mana posisinya wanita? Di belakang. Nah kalau dia harusnya sejajar, maka harusnya sejajar, walaupun suaminya kan nggak ada masalah, bukan orang asing, artinya dia sejajar dengan suaminya, maka tetap dikatakan sholatnya sah, jamaahnya sah, cuma menyelisih sunnah. Karena itu kalau misalnya untuk sholat berjamaah, misalnya ada orang yang datang sama-sama mau takbiratul ihram, antum jangan, Pak di sini Pak, di samping saya Pak. Jangan ajak seperti itu. Biarkan dia berdiri sesuai dengan apa yang dia pelajari dan dia yakini. Kalau dia mau berdiri sampingnya untuk mundur sedikit, biarkan. Karena untuk memberikan pemahaman bahwasanya sunnah itu begini, kita baca hadis lagi butuh waktu, orang sholat ini mau buru-buru. Butuh waktu ya. Belum lagi dijelaskan. Nah, kalaupun ada pendapat seperti itu, ya nggak mungkin panjang karena dia pun belajar agama, pasti diajari seperti itu sesuai keumuman orang. Yang butuh digarisbawahi adalah posisi sebelah kirinya dia. Kalau misalnya dia berdiri sebelah kiri, sebisa mungkin diusahakan sebelah kanan. Itu karena itu kesepakatan. Jadi khilaf itu adalah posisi makmumnya ketika berdua bersama imam. Dan anak pribadi ketika sholat seperti itu, saya lebih senang mereka itu di belakang, nggak ditegur-tegur. Kenapa? Karena kadang ketika sholat berjamaah itu ada orang yang datang dan mereka pun ingin sholat berjamaah. Nah, ketika dia datang, orang ini karena keterbatasan ini bingung. Saya ini duduk berdiri sebelah mana? Dia berdiri misalnya sejajar dengan imam. Kalau mau jamaah saya sholatnya sebelah mana? Akhirnya yang terjadi rancu. Dia berdiri di sebelah kanannya si makmum tadi. Kebayang kalau misalnya semua orang masuk berdiri begitu lurus, ini sholat jamaah apa sholat apa? Tapi ketika dia tetap di belakang, itu lebih memudahkan bagi orang-orang awam datang untuk sholat bersama mereka. Nah, dan kemungkinan yang lain juga orang itu nggak jadi sholat berjamaah sama dia, bingung bagaimana ini sholat jamaah, ya kan? Nah, kalau dia misalnya paham, mungkin dia bisa tepuk makmum tersebut untuk mundur syarat. Tapi kalau mungkin dia paham, tapi makmumnya tidak paham, apalagi dia berkeyakinan gerakan 3 kali batal sholatnya, marahlah dia kan, pasti dia marah. Sehingga kalau misalnya kejadian seperti itu, ini pasti banyak di tengah-tengah kita. Kalau kita jalan-jalan ke mall misalnya, ke pasar, ada kondisi seperti itu, biarkan mereka di belakang. Nah, kecuali sesama kita yang paham sholat. Karena apa? Maksudnya kenapa kalau kita sama kita yang paham? Karena kalau misalnya ada yang datang ikut sholat berjamaah, dia akan berdiri di belakang, yang paham itu mundur dengan sendiri, ya kan? Dan yang ikut ini orang awam kan tidak akan mungkin berpikir saya tepuk. Kenapa orang tuanya orang sholat jangan diganggu? Kok tepuk berarti kok ganggu dia? Jadi itu yang tergambar. Kemudian selanjutnya kalau banyak maka mereka semua berdiri di belakang berdasarkan hadis Anas bin Malik. Saya beliau bermalam di rumah bibinya dan sholat bersama Nabi SAW, dan ketika itu bersama Anas bin Malik ada seorang anak yatim. Maka kata Anas bin Malik, kami pun berdiri di belakang Nabi SAW. Dan bibi beliau berdiri di belakang mereka. Fakuntu, kata Anas bin Malik, fakuntu ana wa yatiman wara'ahum. Saya berdiri dan seorang anak yatim berdiri bersamaku di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun wanita dia berdiri di belakang mereka. Baik. Selanjutnya ada hal yang mungkin kita tidak terlalu umum, tapi dia ada tentang sholatnya imam dan makmum, posisi imamnya sejajar dengan makmum, dan itu ada seperti dikisahkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau sholat di antara Alqamah dan Aswad, lalu dia berkata, hakadha ra'aitu Rasulullah SAW, demikianlah saya melihat Rasulullah SAW mengerjakannya. Jadi Abdullah bin Mas'ud di tengah dan Alqamah dan Al-Aswad di sebelah kanan dan kirinya. Artinya ini mereka berjamaah tapi sejajar semuanya, enggak ada yang di belakang. Hal tersebut boleh, kita berulang boleh, tapi dalam sebagian kondisi, bukan untuk setiap hari kita kerjakan seperti itu. Seperti misalnya ketika masjid penuh,
ya, atau misalnya sempit. Kadang kita sampai di suatu musalla itu cuman tersedia 3 baris. 3 baris itu pun 3 baris tidak muat. Nah, kalau kita berjamaah, pasti yang di belakang, kalau ada ibu-ibu, mereka akan terganggu dan tidak bisa sholat. Maka solusinya adalah bersejajar, sholatnya sejajar. Nah, tapi kondisi seperti ini kita katakan tidak berlaku untuk kita terapkan setiap hari. Nah, ada kisah lain di mana Nabi SAW sejajar dengan makmumnya. Nah, itu terjadi ketika Nabi SAW itu sholat bersama Abu Bakar Siddiq dan beliau dalam keadaan sakit. Dan bersamaan itu di belakang mereka berdua, para sahabat juga ikut sholat. Dan dalam lafaz hadisnya disebutkan, "Shalla Abu Bakar bi salati Nabi SAW, wa shalla an-nasu bi salati Abi Bakar." Ya, Abu Bakar sholat mengikuti sholatnya Nabi, dan manusia itu pun sholat mengikuti sholatnya Abu Bakar. Maksudnya bagaimana? Nabi posisi sholatnya kan duduk. Nah, Abu Bakar berdiri di samping beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena posisi beliau sakit, beliau sholatnya dalam keadaan duduk. Sehingga ketika beliau bergerak, ruku, sujudnya menyesuaikan dengan kondisi beliau. Abu Bakar sehat, beliau ruku, sujud sebagaimana orang normal. Nah, itulah yang dilihat oleh para sahabat. Itulah maksudnya. Abu Bakar itu sholat mengikuti Nabi, dan manusia sholat mengikuti sholatnya Abu Bakar. Maksudnya, oh itu lagi ruku. Kan lafaz takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan juga Nabi SAW sakit, bisa jadi takbirnya kurang kedengaran, hanya didengar oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Jadi mereka sholat sejajar dalam keadaan di belakang ada jamaah yang lain. Demikian pula kita kalau misalnya masjidnya penuh, ya boleh kita seperti itu bersama imam. Dengan catatan, jangan di masjid orang awam yang tidak kenal sunnah ini. Karena begitu itu maju ke depan, oh dikira ada proses pembunuhan ya. Seperti Imam Masjidil Haram. Ada proses pembunuhan. Dan bukan hanya Masjidil Haram. Di sebagian wilayah masjid itu ada orang yang merasa terganggu dengan salat berjamaah, masuk berita dengan sengaja mendatangi masjid, mau menusuk imamnya, kan gitu. Kalau pakai tusuk sate masih mending, ini belati. Nah, itu berbahaya. Cuman sekali lagi tentang masalah sunnah kita sudah sebutkan berkali-kali, ya, lihat kondisi sebelum sunnah itu diterapkan. Nah, ini terkait dengan posisi shaf imam dan makmum. Dan sepertinya kayaknya cukup. Cukuplah insyaallah. Kita akhiri dengan pembahasan yang tadi barusan. Allahu a'lam bishawab. Ya, mujahid, fasiknya itu terang-terangan. Terang-terangan, dia minum khamar, dia merampok, tiba-tiba datang ke masjid, ini enggak layak dia jadi ini. Enggak layak dia jadi ini. Cuman kalau kembali kita pada pembahasan sah tidaknya, ya sah-sah aja. Dia tidak layak jadi ini. Kalau di satu masjid ada sebenarnya ini imam dibenci sama jamaahnya. Disepakati dibenci lah. Ini lain. Lain. Disepakati, tapi imam ini percaya diri ya satu itu maju. Kita kan ada yang berani ngor ya. Dibenci sama makmumnya. Iya. Rata-rata jangan korupsi itu. Berzakat tidak disalurkan misalnya. Terus BKM pun tahu saya karena apa namanya menjaga hubungan biasa. Ya. Kalau kita selama tidak dipersilahkan, jangan maju. Dan ketika ada perselisihan begitu antara imam dengan makmum, lebih baik jangan maju. Kenapa? Ini
ceritanya khilaf antara mukmin, dua kelompok mukmin. Sedikit banyaknya itu pasti ada di antara jamaah yang masih mendukung si imam, walaupun kelihatannya semuanya tidak suka, sedikit banyaknya ada. Nah, ketika terjadi hal tersebut ya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahum. Kalau dua kelompok mukmin itu berselisih, berusaha untuk damaikan. Jadi jangan masuk minimalnya. Karena kalau antum masuk, takutnya malah memperbesar permasalahan. Karena nanti makmumnya akan menganggap, oh ini dari jamaah ini. Saya tandai mukanya. Nanti kalau ada kegiatan di rumahnya, saya nggak mau datang. Kan gitu. Biasanya orang-orang yang ditunjuk jadi imam itu karena mereka memikul tanggung jawab yang lain. Ada jemaah yang meninggal, mereka yang datang ke situ ngurus jenazahnya. Begitu juga misalnya kalau mereka tahlilan dan lain-lain, bukan maksudnya saya ngajak ya enggak. Contoh, biasanya yang ada di tengah masyarakat kita ketika seorang jadi imam, mereka memikul tanggung jawab yang ada di tengah masyarakat. Selain dari memimpin sholat lima waktu, mengurusan jenazah, begitu dikuburkan dan lain sebagainya, itu mereka yang punya wewenang di situ. Sehingga kalau misalnya dikatakan masyarakat membenci, ya mereka kadang punya hak setandain, sehingga mau ke rumah kalau ada kejadian dan seterusnya. Nah, seperti kasus aneh di atas itu awal-awal kali tempat masjid itu berdiri, ada sebagian pekerja itu di atas itu bahkan dilarang sama imamnya untuk sholat di situ. Bahkan sebagiannya dapat ancaman, kalau kamu meninggal nanti jenazahmu tidak kami urus karena kamu sholat di situ. Nah, sampai sebegitu. Jadi secara asal kalau terjadi khilaf antara imamnya dan ada kubu makmumnya, kalau bisa jangan masuk. Jangan masuk. Kecuali dia yakin kalau saya masuk mereka bisa damai, alhamdulillah. Ini yang asal Allah a'lam bishawab. Kalau misal kasus misalnya tadi dari imamnya, dia mungkin melihat yang lembut, tapi pada saat pelaksanaan sholat berjamaah, dia tidak tahu nih makmumnya tidak suka misalnya. Sedangkan pada saat misalnya dia menjadi imam, ini banyak orang misalnya. Nah ini bagaimana indikator kalau misalnya makmum itu tidak suka sama dia? Padahal kan ada yang berani ya, ada yang berani ngomong, ada yang enggak. Iya. Khawatir karena kita menanggung juga. Ya al-ahkam itu ya jiri ala zawahiriha. Hukum itu berjalan sesuai zahirnya. Karena antum sudah bilang tadi imamnya tidak tahu, ya sudah dihukumi tidak tahunya. Tetaplah dia jadi imam sampai nampak jelas bahwasanya orang tidak menyukai dia. Baru dia berhenti. Itulah yang zahir. Allahu a'lam. Kadang-kadang sebagian muncul, ya, kadang sebagian itu hanya sebatas, tahulah permainan syaitan. Sebagian orang yang berbisik-bisik akhirnya tersebar. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Katalah dalam syariat kita itu diperintahkan untuk tasabbut. In ja'akum fasiqun binaba'in fatayabbayanu. Kalau ada seorang fasik datang kepada kalian membawakan sebuah kabar, maka tabayyun. Itu fasik itu dalam ayat itu seorang sahabat ya. Seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hendaknya yang kita garis bawah di situ, hati-hati dari mendengar berita. Apalagi kalau dengar desas-desus katanya orang-orang nggak suka sama Pak Imam. Hati-hati, mending dicari tahu. Kalau belum jelas, maka secara asal sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban dia, amanah yang diberikan dia untuk menjadi imam, itu yang dikerjakan. Allahu a'lam. Kalau memang apa ya? Masbuk. Ya. Oh ya. Secara asal tidak boleh, makruh. Karena Nabi SAW, "Idza ataitumus shalah, alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tastajilu." Kalau kalian mendatangi salat, hendaknya kalian datang dengan sakinah wal waqar, tenang, wa la tastajilu, dan jangan tergesa-gesa. Dia menyelisih perintah tersebut. Jadi dia tetap datang. Bahkan dalam sebagian hadisnya itu
disebutkan kalau dia datang dan imam telah selesai salam, dia tetap mendapatkan nilai jamaah walaupun dia sholat sendiri. Dan kalau misalnya dia datang dan orang-orang sudah pada bubar, dia masih tetap mendapatkan nilai jamaah walaupun sholat sendiri. Itulah salah satu hikmahnya. Kita disuruh tetap tenang, jangan terburu-buru. Niat kamu sudah benar, walaupun kamu terlambat, kita kerjakan apa yang kamu dapati dari sholat, pahalamu aman. Gitu. Pahalamu aman. Jadi kita bukan ke masjid berjamaah itu rebutan, tidak. Semuanya udah ada pahalanya. Disangkanya sembako. Kalau nggak cepet-cepet itu nggak kebagian. Jadi dia menyelisihi tuntunan Nabi SAW mendatangi masjid itu dalam keadaan tenang. Itu juga kenapa disyariatkan hendaknya seorang itu di antara adab-adab untuk mendapatkan sholat khusyuk, dia berwudu sebelum azan itu dikumandangkan, sehingga dia ketika ke masjid juga nggak terburu-buru. Allahu a'lam. Ini kondisinya di sekolah lah. Sekolah. Santri disuruh diwajibkan atau dari imam. Kita tahu bahwa ini kan ada syarat dari imam. Jadi tersebut kita masuk dari kategori imam itu kan. Gimana imam merah? Ya, namanya santri itu semua masuk dalam bab tarbiyah. Yang namanya pendidikan dengan tujuan pendidikan semuanya diperkenankan sesuai dengan kadarnya. Paham ya? Sesuai dengan kadarnya. Kalian kasih contoh. Hukum zikir jamaah. Boleh nggak zikir jamaah? Ya, para ulama pun fatwa tidak boleh zikir jamaah. Dia zikir sendiri-sendiri. Ini masalahnya, ini anak-anak lagi diajarin berzikir, diperiksa hafalannya, sehingga mereka disuruh duduk berzikir sama-sama. Baca. Kan gitu. Itu boleh. Maka untuk hal-hal yang seperti ini pun juga boleh. Karena hajatnya untuk taklim, tarbiyah itu boleh. Namun sesuai kadarnya, jangan berlebihan. Maksudnya, jadi silakan kamu imam terserah mau berimprovisasi sesuka-suka. Jadi santrinya imam boleh bebas baca hafalannya yang sesuka-sukanya. Ada yang dengan PD-nya saya baca, dia jadi imam baca Al-Baqarah kan. Udah terlalu dulu, kasihan. Begitu selesai, udah selesai berapa jam pelajaran. Ya Allah alam insya. Jadi untuk tujuan taklim itu boleh, tapi dengan batasannya dan aturannya masing-masing sesuai dengan kondisi. Allah alam. Ketika di satu perusahaan itu dia menerapkan insentif untuk sholat berjamaah. Nah berarti makmum ini kan ada kemungkinan dia lihatnya untuk mendapatkan insentif itu. Terus bagaimana? Saya lebih senang membahasakannya itu penambah keikhlasan. Jadi dia tetap jaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sambil kalau misalnya yang seperti itu ya diniatkan ya semoga dengannya keikhlasannya lebih bertambah. Ya. Gak apa-apa kalau dia mau ambil, dia tidak mau ambil juga nggak ada masalah. Dan itu juga terjadi di sebagian masjid kita, cuma kasusnya lain. Karena di Madinah itu orang-orang yang tidak belajar di universitas, tidak pula masuk di Ma'had Haram itu ada syekh yang mereka belajar di majelis-majelis terpisah kan. Termasuk salah satu itu majelisnya Syekh Hisam Sarhan, beliau mengajar di Masjid Utsman bin Affan ketika itu. Nah, semua yang hadir itu dibikin kelas-kelas kelompok-kelompok. Nah, habis itu ada absennya. Yang hadir absen selama sepekan itu dikasih bantuan 150 real. Ini lumayan buat makan untuk bayar kosan kan. Nah, yang goib-goib kan itu pasti berkurang jatahnya. Nah, apa itu mempengaruhi keikhlasan? Ya, orang-orang itu datang jauh-jauh dari kampungnya dengan untuk tujuan belajar, itu insya Allah sudah mewakili keikhlasan beliau, yang itu yang nampak. Nah, adapun kondisi seperti ini karena memang asal mereka butuh. Jadi diharapkan darinya ya penambah keikhlasan, bukan sebagai hal yang merusak. Rusaknya itu kan pasti kelihatan. Ketika tidak dikasih dia marah, kan gitu. Nah, gitu. Ketika sudah pada kondisi tidak dikasih dia marah, maka itu ketika itu ikhlasnya sudah bisa kelihatan. Terpengaruh keikhlasannya dengan adanya upah seperti itu. Ya, tapi soalnya masya Allah ada perusahaan begitu, masya Allah. Jazakallah khairan yang punya perusahaan. Ibu ya? Ya? Coba.
Soalnya nggak bisa lagi tanya besok. Udah selesai. Nggak ada lagi tanya. Ayo. Dua boleh, 3 boleh. Boleh. Artinya anak-anak diajari jadi imam misalnya sholat. Baca semuanya, bacaan ruku dikerasin, sujud dikerasin boleh. Sebatas untuk pengajaran ta'lim. Itu boleh. Yang tidak boleh itu sholat berjamaah di rumah, sholat jahriyah tapi diam. Tiba-tiba ruku, tiba-tiba sujud. Terkait Idul Fitri, Ayo. puasa sebenarnya itu mengirimkan malam Idul Fitri, malam Idul Fitri. Dengan baca takbir itu amalnya seperti apa ya Pak? Enggak, jadi yang ada itu lafaz umumnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan, kemudian kalian bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Ayat ini ada yang memahami bahasanya keumuman ayat ini berarti semenjak matahari terbenam malam Idul Fitri sunnahnya kita memperbanyak takbir. Nah, takbirnya beragam bentuknya karena dalam para sahabat pun dinukil beberapa riwayat lafaz-lafaz yang berbeda. Cuman yang paling umum mereka bertakbir dengan lafaz takbir yang biasa kita ketahui cuman 2 kali takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kalau yang umum kan 3 kali takbir. Bahkan di Masjidil Haram pun ketika takbiran mereka 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali. Itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mau dimeriahkan 2, mau dimeriahkan 3. Cuman dari beberapa kaidah yang kita sebutkan dalam beberapa pertemuan, kalau kita mengikuti yang asal ada contohnya, itu lebih baik ketimbang yang dibangun di atas ijtihad. Mengerjakan 2 kali itu ada salafnya, para sahabat. Nah, yang bangun di atas 3 kali itu ijtihad. Dan secara asal memang juga boleh. Sehingga tidak ada saling menyalahkan. Seorang itu boleh memilih yang mana menurut dia lebih afdal. Nah, selanjutnya sebagian lagi para ulama memandang bahwasanya ayat itu ditafsirkan dengan perbuatan para sahabat. Maksudnya apa? Para sahabat yang dinukil dari mereka dari Nabi SAW juga didapati, mereka itu takbir untuk Idul Fitri mulai dari keluar rumah sampai di tempat sholat. Setelah itu nggak ada lagi. Tidak ada lagi, paham kan? Ya, maksudnya takbir itu pas dari rumah menuju ke tempat sholat. Malamnya itu tidak ada takbir. Cuman yang zahir apa yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama, ayat itu sesuai zahirnya begitu bilangan bulan sempurna malam Id, ya hendaknya kita memperbanyak takbir dia sambil jalan, takbir di rumah, takbir ya nggak harus dia ke masjid ikut takbiran, apalagi takbir kali ya, Allahu a'lam. Misalkan mampu menambah gerakan di luar sholat, dibutuhkan misalkan orang karena dia mengantuk duduk di atas 2 sujud, pas takut karena agak lama Oh, ternyata itu di antara 2 sujud bukan tasyahud. Pada saat misalkan tarawih witir udah witir cuma mau witir atau masih tarawih, jadi mengingatnya yang mana, ikut imam aja atau gimana? Dia tetap yang kedua dulu ya. Yang kedua yang paling sederhana, dia tinggal ikut imam. Kadang kan kita lupa hitungannya berapa hitungannya. Dia tinggal ikuti imam. Kalau imam salam, dia salam. Jangan dia berdiri. Kan ada biasanya orang masbuk sholat tarawih. Dia datang, imam sudah mengerjakan 4. Nah gitu. Nah, begitu witir, imam salam, dia malah berdiri nambah. Karena menganggap jumlah tarawihnya belum lengkap. Ini salah, keliru.
Yang benarnya dia ikut salam bersama imam, kemudian yang kurang dia tambah dengan 2 rakaat. Itu yang benar. Kemudian ya, yang selanjutnya masalah imam makmum menambah gerakan dalam sholat. Tambah gerakan dalam sholat bagi makmum tidak ada masalah karena dia lupa. Dan dia tidak perlu mengerjakan sujud sahwi. Yang jadi masalah itu adalah imam. Nah, itulah enaknya kita sholat berjamaah. Kalau kita lupa, imamnya ingat, yang lupanya kita nggak dianggap. Kan gitu. Tapi kalau imamnya yang lupa, kita yang harus ingetin. Dan imam wajib untuk sujud sahwi. Itu pun sujud sahwi kata para ulama yang wajib bagi imam ketika imam sujud sahwi. Maksudnya itu pun sujud sahwi yang membuat kita makmum wajib untuk ikut sujud sahwi ketika imam sujud sahwi sebelum salam. Karena posisinya sholat belum selesai. Tetapi kalau imamnya sujud sahwi setelah salam, maka sujud sahwinya kita hanya sunnah. Kita boleh sujud, boleh juga boleh tidak. Nah, yang jadi masalah itu ketika makmum mengurangi gerakan. Tergambar makmum mengurangi gerakan dari yang dikerjakan imam. Contoh, ketika sujud pertama dia tidur. Ketika bangkit, ternyata udah tahiyat. Ini pasti kurang rakaatnya. Ini pasti kurang rakaatnya. Dan kalau istrinya tidurnya tetap tidur sesaat, karena dia masih sadar dari saya dalam posisi sujud, maka yang kuatnya kita katakan itu tidak membatalkan sholatnya. Lain halnya kalau dia tertidur bermimpi, ini batal mimpi dia. Nah, kalau kondisi seperti itu, otomatis dia kurang 1 kali sujud. Dia nambah rakaatnya setelah imam salam. Kemudian dia sujud sahwi karena sudah selesai, terputus sudah dari imam. Allahu a'lam. Yuk. Nah, kalau sudah cukup, sekarang acara penutup. Dan kalimat penutup ini akan disampaikan oleh tuan rumah. Fadhal. Sudah tutup, sudah dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.